Oke guys, selamat datang kembali di channel Kurasi Karsa. Pernah kepikiran gak sih, kenapa di planet ini, dari sekian banyak spesies, cuma kita, yaitu Homo sapiens, satu-satunya spesies manusia yang tersisa? Kemana perginya sepupu-sepupu kita, kayak Neanderthal yang katanya lebih kuat dari kita? Dulu kita ini bukan siapa-siapa, cuma salah satu dari sekian banyak jenis kera yang berkeliaran di sabana Afrika. Tapi sekarang, kita sudah bisa jalan-jalan ke bulan, menciptakan kecerdasan buatan, dan bahkan, ya, nonton video ini lewat perangkat canggih di tangan kalian. Apa yang sedang terjadi? Sebelum kita jadi sekeren dan semaju sekarang, coba kita mundur jauh banget ke belakang, sekitar 2 juta tahun yang lalu. Bayangkan sebuah pemandangan di Afrika Timur. Di sana ada banyak banget spesies manusia. Bukan cuma satu, tapi banyak. Ada Homo neanderthalensis di Eropa, ada Homo erectus di Asia, ada Homo floresiensis yang mungil kayak hobbit di Indonesia. Dan tentu saja nenek moyang kita, Homo sapiens, di Afrika. Kita semua ini hidup berdampingan. Kadang mungkin ketemu, kadang mungkin ya saling berantem. Dan yang paling penting diingat, Homo sapiens pada waktu itu bukanlah spesies yang istimewa sama sekali. Kita ini berada di tengah-tengah rantai makanan. Kita bukan predator puncak kayak singa. Kita lebih sering jadi mangsa, atau paling mentok ya jadi pemulung. Semacam nungguin singa selesai makan, terus hyena datang, baru deh kita kebagian sisa-sisanya. Itulah bakat kita dalam mencari makanan. Spesialis pemakan sumsum tulang hewan. Nggak keren banget kan? Selama jutaan tahun, kita ya nggak gitu-gitu aja. Nggak ada tanda-tanda bakalan menguasai dunia. Kita punya otak yang besar, itu memang betul. Tapi otak besar itu ada harganya. Otak kita makan 25% energi tubuh kita pas lagi istirahat. Akibatnya apa? Otot kita jadi lebih lemah dibanding kera lain. Simpanse misalnya, mereka nggak bisa diajak debat filsafat. Tapi mereka bisa dengan mudah merobek-robek kita. Jadi, apa yang bikin kita beda? Nah, sekitar 70.000 tahun yang lalu, sesuatu yang ajaib terjadi. Terjadi sebuah kecelakaan genetik di otak beberapa sapiens. Yuval Noah Harari di buku Sapiens-nya menyebutnya dengan revolusi kognitif. Ini bukan berarti kita tiba-tiba menjadi jenius. Perubahan ini ngasih kita satu kemampuan super yang nggak dimiliki spesies lain, yaitu mempunyai bahasa yang unik. Tunggu dulu. Bukannya hewan lain juga berkomunikasi ya? Seperti monyet yang bisa teriak, "Awas, ada elang!" atau "Awas, ada singa!" Itu memang benar. Tapi bahasa sapiens ini mempunyai banyak level yang lebih canggih. Pertama, kita bisa bergosip. Memang kedengarannya sepele, tapi gosip itu krusial. Dengan bergosip, kita tahu siapa yang bisa dipercaya, siapa yang curang, siapa yang teman baik, dan siapa yang musuh. Ini memungkinkan kita membentuk kelompok sosial yang lebih besar dan lebih stabil, hingga sekitar 150 orang. Ini yang dikenal sebagai angka Dunbar. Tapi kemampuan super yang sesungguhnya, yang jadi kunci utama dominasi kita, adalah level kedua, yaitu kemampuan untuk membicarakan hal-hal yang tidak ada, hal-hal yang fiktif atau imajinasi. Coba deh kita pikirin bahwa kita nggak akan pernah bisa meyakinkan seekor monyet untuk ngasih pisangnya dengan janji nanti setelah monyet itu mati, monyet tersebut akan masuk ke surga monyet dan dapat pisangnya yang tak terbatas. Monyet itu bakal liatin kamu dengan aneh, terus makan deh pisangnya. Nah, ini berbeda dengan kita, manusia Homo sapiens.
Kita bisa menciptakan dan percaya pada cerita-cerita bersama, seperti dewa, roh nenek moyang, hukum, hak asasi manusia, uang, dan bahkan ya negara. Coba kita ambil contoh yang paling dekat sama kita, yaitu Indonesia. Apa itu Indonesia? Apakah Indonesia itu pulau-pulaunya yang dari Sabang sampai Merauke? Nah juga, karena Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan pulau yang lain, itu sudah ada jutaan tahun sebelum ada nama Indonesia. Mereka cuma daratan realitas geografis. Apakah Indonesia itu orang-orangnya? Dulu orang di wilayah ini mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Dayak, dan orang Bugis. Mereka punya kerajaan, bahasa, dan budayanya sendiri. Konsep satu bangsa Indonesia itu adalah sebuah cerita baru. Nah, disinilah letak keajaibannya. Indonesia adalah sebuah realitas imajiner, sebuah fiksi, sebuah cerita bersama yang kita semua sepakat untuk percaya. Cerita ini mulai ditenun oleh para intelektual, dikumandangkan lewat Sumpah Pemuda pada tahun 1928, dan kemudian diresmikan lewat proklamasi pada tahun 1945. Ini bukan berarti Indonesia itu bohong atau nggak penting. Justru sebaliknya, karena kita semua, dari Aceh sampai Papua, percaya pada cerita yang sama, seperti cerita tentang bendera merah putih, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka ratusan juta orang asing bisa bekerja sama, punya mata uang yang sama, punya tentara nasional, dan merasa sebagai satu kesatuan. Kemampuan menciptakan cerita bersama inilah superpower kita. Inilah yang memungkinkan jutaan orang yang nggak saling mengenal bisa bekerja sama secara fleksibel. Dan inilah inti dari revolusi kognitif. Oke, sekarang Sapiens punya superpower, yaitu bisa bekerja sama massal yang fleksibel. Apa yang bisa kita lakukan dengan kekuatan ini? Pertama, kita menyebar ke seluruh dunia. Dan setiap kali kita tiba di tempat baru, spesies lain lenyap. Ketika Sapiens sampai di Eropa dan Timur Tengah, tak lama kemudian Neanderthal punah. Mengapa demikian? Mungkin bukan karena kita lebih kuat satu lawan satu. Neanderthal itu lebih kekar, otaknya bahkan sedikit lebih besar. Tapi bayangin, 50 Neanderthal yang bekerja samanya kaku, harus berhadapan dengan 500 Sapiens yang bisa berkoordinasi dengan strategi yang sangat canggih, berbagai informasi tentang kelemahan musuh, dan dimotivasi oleh cerita tentang roh pelindung suku. Neanderthal nggak punya kesempatan. Kita mungkin tidak membantai mereka, tapi kita jauh lebih efisien dalam berburu dan mengumpulkan sumber daya. Kita mengambil alih lahan mereka, sehingga mereka kelaparan dan mulai punah. Konsekuensi berikutnya, dan ini yang paling kelam, yaitu kepunahan massal pertama, sekitar 45.000 tahun yang lalu. Sapiens melakukan hal yang mustahil, yaitu ketika kita menyeberangi lautan terbuka dan mendarat di Australia. Sebelum kita datang, Australia itu kayak dunia fantasi. Ada kanguru raksasa setinggi 2 meter, ada singa marsupial, ada wombat seukuran badak. Dalam beberapa ribu tahun setelah Sapiens datang, hampir semuanya punah dan hilang selamanya. Apakah ini karena perubahan iklim? Yuval Noah Harari berpendapat bahwa alibi tersebut itu lemah. Hewan-hewan ini sudah selamat dari belasan zaman es sebelumnya. Kenapa mereka punah tepat di saat Sapiens atau manusia datang? Sapiens datang dengan teknologi zaman batu. Tapi, kita punya dua senjata mematikan, yaitu api dan otak yang licik. Kita membakar hutan untuk membuka lahan berburu, mengubah ekosistem secara drastis. Dan hewan-hewan di Australia ini belum pernah bertemu dengan manusia.
Mereka belum pernah punya rasa takut alami terhadap manusia. Pola yang sama terulang di Amerika. Setelah sapiens menyeberang dari Siberia, dalam 2000 tahun, 75% mamalia besar di Amerika Utara dan Amerika Selatan itu lenyap. Seperti mamut, kucing sabertooth, kuda asli Amerika, semuanya itu hilang. Jadi, jauh sebelum kita menciptakan industri dan polusi, nenek moyang pemburu pengumpul kita sudah menjadi penyebab bencana ekologis terbesar di kerajaan hewan. Revolusi kognitif tidak hanya menjadikan kita penguasa, tapi juga pembunuh berantai ekologis. Jadi, apa kesimpulan dari revolusi kognitif ini? Revolusi kognitif adalah titik balik sejarah kita sebagai manusia atau Homo sapiens. Bukan karena otak atau taring, tapi karena kemampuan otak kita untuk menciptakan dan percaya pada fiksi, seperti cerita bersama atau mitos. Kekuatan super ini memungkinkan kita untuk bekerja sama dalam jumlah yang tak terbatas, melampaui ikatan biologis. Dengan kerjasama ini, kita mengalahkan spesies manusia lain dan menyebar ke seluruh penjuru bumi. Tapi kekuatan ini juga membawa sisi gelap, kita menjadi spesies yang paling destruktif yang pernah ada di planet ini. Kisah tentang bangsa, uang, hukum, agama, semuanya adalah produk dari imajinasi kolektif kita, realitas ganda yang kita tinggali. Satu sisi adalah realitas objektif, seperti pohon dan sungai. Sisi lainnya adalah realitas imajiner, seperti Indonesia, rupiah, dan lainnya. Ironisnya, sekarang sudah jauh lebih kuat. Ini benar-benar mengubah cara pandang kita tentang dunia. Jadi, lain kali, kalau melihat bendera merah putih berkibar atau menggunakan rupiah, ingatlah bahwa kamu sedang berpartisipasi dalam sebuah fiksi yang sangat kuat, fiksi yang dimulai oleh nenek moyang kita puluhan ribu tahun yang lalu di sabana Afrika.